Suaraku kedengaran nggak? Dengar. Oke, aku langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Hepastria semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berantusias untuk melakukan program tutor pada malam ini, khususnya tutor Biodas. Yang di mana tutor ini merupakan program kerja dari HMTI khususnya Divisi Agro Akademi Profesi. Dan juga diharapkan dengan adanya tutor ini bisa mempermudah kita dalam melaksanakan UAS dalam mata kuliah Biodas dan Kimdas dan semuanya kalau bisa dan juga untuk meningkatkan skill akademik kita. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Malca Putri Tabina sebagai tentor Biodas pada malam hari ini dan esok hari. Nah, langsung saja agar tidak lama-lama untuk Malca bisa diambil alih dan dimulai untuk melaksanakan tutornya. Oke, makasih Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Aku Malka di sini akan ngajarin kali, nggak ngajarin sih, belajar bareng. Bahas soal tahun 2020-2021 karena aku dapetnya cuman itu doang, nggak dapet yang 2023. Di sini aku jadi kelinci ya, nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Ini ada pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya itu, organisme berevolusi dari tetuanya. Apa yang terjadi apabila populasi memisah dari tetuanya? Nah, di sini memisah ini artinya adalah beda tempat. Nah, di sini aku gambarin, misalkan di wilayah yang ini nih. Misalkan ada beruang di wilayah yang di sini. Nah, misalkan eh, beruang yang satu pindah ke wilayah lain. Nah, kita langsung bahas aja opsinya. Umumnya sifat tetua hilang. Ini nggak mungkin ya langsung hilang. Karena kan yang namanya, kan dia cuma pindah tempat. Kita, dia cuma memisah dari tetuanya. Pasti ya masih ada dong sifat tetuanya. Nah, habis itu yang B, sifat tetua secara langsung mengalami modifikasi. Sini ada kata-kata secara langsung. Berarti enggak dong. Enggak ya. Karena kan dia memisah, ya enggak secara langsung mengalami modifikasi. Butuh waktu yang bertahap agar eh, modifikasi itu bisa ada gitu. Misalkan kayak entah gennya yang ber- entah gennya yang bercampur sama gen lain gitu. Lalu yang C, sifat berubah secara mendadak untuk beradaptasi. Ini juga enggak. Kenapa? Karena eh sifat itu nggak bisa berubah secara mendadak. Sifat nggak bisa berubah secara mendadak. Lalu yang D, sifat tetap selalu sama dengan tetua. Ini ada kata, kalau di sini ada kata-kata selalu sama. Ini juga bukan, karena ya dia emang memisah dari tetuanya. Tapi yang nggak selalu sama gitu. Nah makanya jawabannya adalah yang E. Umumnya tetap memiliki sifat tetua, tetapi secara bertahap itu mengalami modifikasi. Jadi kan, misalkan ada beruang, awalnya beruangnya di sini, terus mungkin dia punya teman gitu, temannya pindah ke wilayah yang ini. Nah, temannya yang di sini nanti apa dengan
berjalannya waktu kan ada kan bakal melakukan pembuahan gitu kan kayak beruangnya makin banyak. Nah, itu pasti ada modifikasi yang terjadi gitu. Oke, itu kenapa jawabannya yang X. Apakah ada yang mau nanya? Kalau mau nanya, bilang aja ya. Kita next soal berikutnya. Ini ada dua pertanyaan yang sebab akibat. Kita baca dulu. Pemerintah Kerajaan Belanda sejak tahun 1860 sampai dengan 1939 telah mengirimkan sekitar 32.000 orang tenaga kerja asal Pulau Jawa ke Suriname. Kegiatan ini bisa mengubah frekuensi alel penduduk di Suriname dan di Pulau Jawa. Sebab perkawinan antara tenaga kerja asal Pulau Jawa dengan bangsa Suriname itu bisa menyebabkan kedua belah pihak mendapatkan atau kehilangan alel. Nah, ini kita lihat dulu ke pernyataan pertama. Pernyataan pertama ini dia benar. Kenapa? Karena ya yang awalnya tiga kan 32.000 orang tenaga kerja di Pulau Jawanya kan dipindahin ke Suriname. Nah, ini tuh menyebabkan adanya perubahan frekuensi alel penduduk di Suriname dan di Pulau Jawa. Sebab perkawinan antara tenaga kerja asal Pulau Jawa dengan bangsa Suriname bisa menyebabkan kedua belah pihak mendapatkan atau hubungan alel. Nah, yang ini juga benar, tapi keduanya itu nggak menunjukkan sebab akibat. Karena di sini yang dibahas itu cuman satu, cuman perkawinan aja. Sementara em, masih ada faktor lain yang mempengaruhi kedua belah pihak itu mendapatkan atau kehilangan alel. Kayak nih, misalnya yang di sini, kayak perpindahan gen dan perubahan acak dalam populasi. Jadinya jawabannya yang B. Apakah ada yang mau nanya atau ada yang mau mengoreksi gitu? Kalau enggak kita lanjut. Oke. Jadi yang pernyataan pertama itu fakta atau fakta, fakta atau petunjuk dari anatomi komparatif merupakan salah satu petunjuk adanya evolusi. Sebab struktur tangan manusia dan kaki depan kucing analog dengan sirip ikan paus. Nah, ini kita di pernyataan pertama ya, kita harus tahu dulu apa itu anatomi komparatif. Jadi anatomi komparatif itu komparatif atau compare itu kan kayak perbandingan ya. Anatomi perbandingan itu merupakan cabang ilmu anatomi yang membandingkan struktur pembentuk tubuh hewan antar spesies hewan, baik satwa liar maupun hewan domestik. Nah, ini tuh merupakan salah satu petunjuk adanya evolusi. Nah, ini benar ya, karena di sini kan dibilang di definisinya, cabang ilmu anatomi yang membandingkan struktur pembentuk tubuh hewan. Ya, kalau yang kita tahu kan evolusi itu kan perkembangan makhluk hidup dari perkembangan makhluk hidup secara
bertahap dengan adanya eh, perubahan kan di entah di struktur tubuhnya atau di ataupun di eh, struktur gennya gitu kan. Berarti ini benar. Lalu sebabnya itu struktur tangan manusia dan kaki depan kucing itu analog atau serupa dengan sirip ikan paus. Nah, ini kita lihat di gambar. Kalau tangan manusia ini Nah, kayak gini kan. Sementara kalau sirip ikan paus kayak gini. Mungkin kalau dilihat ya sama-sama punya jari. Tapi kan eh kalau ini kan bicara tentang struktur. Kalau struktur tuh ya kalau mau dibilang serupa ya harus sama gitu. Tapi di sini nggak sama. Kalau tangan kita kan ada 5 jari. Sementara kalau di sirip ikan paus itu ini nggak bisa dibilang jari sih. Ini ada 4, tapi kita bilang jari aja deh. Ada 4 jarinya. 1, 2, 3, 4. Sementara kita kan ada 5. Nah, lalu untuk ukuran panjangnya aja beda kan. Kalau sirip ikan paus itu di tengahnya itu 2 panjang, ininya pendek. Belum lagi di lengannya beda kan strukturnya kayak gini. Nah, jadi bisa kita bilang tidak analog, tidak serupa. Jadi ini salah. Jadi kalau satu benar, satu salah, berarti jawabannya yang D. Oke, ada yang kita lanjut. Kita lanjut. Bentar. Oke, ini ada ini tentang transport aktif sama transport pasif. Pada transport aktif, protein transport memindahkan substansi melintasi membran dengan melawan gradien konsentrasi. Sebab substansi hidrofobik berdifusi melalui protein transport. Pada transport aktif, ini kita lihat gambarnya. Transport aktif, protein transport itu memindahkan substansi melintasi membran dengan melawan gradien konsentrasi. Ya, ini benar. Lalu untuk sebabnya substansi hidrofobik difusi melalui protein transport. Nah, substansi hidrofobik ini contohnya kayak lipid. Apa sih substansi hidrofobik itu? Hidrofobik itu dapat dibeli langsung. Oh, ini. Ini benar ya. Ini benar, tapi ini salah. Kenapa? Karena di sini bilangnya substansi hidrofobik itu berdifusi melalui protein transport. Sementara kalau substansi hidrofobik itu dia berdifusi secara langsung melalui membran yang bersifat hidrofobik tanpa bantuan protein transport. Sebagian besar protein transportnya itu digunakan untuk molekul hidrofilik atau ion. Jadi kalau buat ini ini benar, ini salah. Kita lanjut. Nah, ini kalau ini cuman teori aja. Ini adalah konsep evolusi siapakah yang menyatakan bahwa manusia berasal dari makhluk yang rendah dan dapat dikembangkan menjadi makhluk setengah dewa.
Ini siapa yang mengemukakan teori ini gitu loh. Nah, eh, kalau nah jawabannya kan Anaximander nih. Emang dia bilang apa sih gitu? Anaximander juga dia berpendapat bahwa manusia berawal dari makhluk akuatik mirip ikan dan mengalami proses evolusi. Sini kan dibilang ya, em, berasal dari makhluk yang rendah. Makhluk yang rendah itu sama dengan ikan. Di sini kan akuatik, ya, mirip ikan. Jadi sama aja artinya. Di sini juga dibilang eh manusia yang dari hewan air, makhluk rendah. Kemudian yang kemudian itu berevolusi. Jadi jawabannya yang Anaximander. Jadi yang bilang itu dia. Lalu lanjut. Oke. Pada tumbuhan yang cenderung melakukan polinasi sendiri, laju evolusinya rendah karena ada 4 poin. Kita bahas satu-satu. Pada tumbuhan yang cenderung melakukan polinasi atau nama lainnya itu penyerbukan, pembuahan pada bunga penyerbukan itu laju polinasi penyerbukan sendiri itu laju evolusinya rendah karena di sini kita harus tahu dulu penyerbukan sendiri itu kayak gimana. Kan di eh, pembuat apa ya kalau di tanaman tuh bilangnya iya penyerbukan ya, pembuahan pada tanaman tuh kan namanya penyerbukan ya. Nah, di tanaman itu ada beberapa macam caranya. Bisa Kayak penyerbukan sendiri, bisa penyerbukan silang, penyerbukan bastar, penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan sendiri itu dari satu bunga, di satu bunga ini terjadi penyerbukan. Jadi misal kalau misalkan nih, ini di sini kan benang sari, ini putik. Masih ingat kan? Apa namanya? Kayak ibaratnya jenis kelamin pada bunga. Kalau untuk yang eh, female-nya putih, yang male-nya itu benang sari. Jadi kalau penyerbukan sendiri itu benang sarinya dari bunga itu sendiri. Jadi dia ke putik gitu. Lalu kalau penyerbukan tetangga itu dia masih dalam satu tangkai. Jadi misalkan benang sari di sini dia jatuh ke putik yang di sini gitu. Kalau penyerbukan silang itu tangkainya udah beda. Misalkan benang sarinya ke sini, ke putik bunga sini. Lalu kalau penyerbukan bastar tuh dari dua bunga yang berbeda jenis gitu. Nah, ini kan membahas tentang penyerbukan sendiri kan yang ini. Laju evolusinya rendah. Ya, emang ini ya rendah. Kenapa? Karena ya dari bunga itu sendiri. Jadi apa ya? eh, gennya enggak, genetiknya enggak bakal luas gitu. Enggak bakal kecampur-campur sama bunga lain gitu. Kayak contohnya Bastar gitu. Nah, yang pertama itu kan adanya barrier biogeografi. Ini bukan. Kenapa? Karena di sini itu lebih ngomongin ke arah geografinya, distribusi geografis spesies. Kan nggak terlalu berpengaruh kan. Lalu yang kedua itu tidak adanya aliran gen. Ini udah pasti benar karena kan terjadinya di satu bunga aja kan. Jadi agennya ya itu aja gitu loh. Nah,
Lalu yang ketiga, itu ada isolasi gametik. Biasanya terjadi pada spesies yang berbeda. Ini enggak. Kenapa? Karena kan penjelasannya biasanya terjadi pada spesies yang berbeda. Sementara penyerbukan sendiri itu terjadinya ya di jenis yang sama, di bunga yang ini aja gitu. Dan yang keempat itu perkawinan tidak acak. Ini benar karena ya perkawinannya terjadi secara sendiri gitu. Jadi yang benar adalah jawaban yang B. Apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Nah, ini soal ini membahas tentang osmoregulasi atau keseimbangan cairan pada tubuh. Di antara pernyataan berikut, yang paling tepat menjelaskan contoh kasus osmoregulasi itu yang mana? Nah, di sini kita kan harus tahu dulu apa definisi osmoregulasi. Osmoregulasi adalah proses pengaturan cairan di tubuh, termasuk mengatur pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Jadi intinya kalau di osmoregulasi itu adalah eh, bagaimana cairan di dalam tubuh kita tuh eh, seimbang. Cairan yang masih diperlukan sama cairan yang perlu dibuang tuh seenggaknya seimbang lah. Contohnya cairan yang masih diperlukan kan pasti banyak kan. Kalau cairan yang perlu dibuang, contohnya kayak urin, gitu-gitu kan, itu harus dibuang. Nah, osmoregulasi itu mengatur gimana caranya keadaannya tetap seimbang seenggaknya, biar eh, jadi kita nggak terkena penyakit atau gimana-gimana gitu. Nah, ini jawabannya mana? Kalau yang A itu ekspresi garam dalam suatu lingkungan hipoosmotik. Sini ada keterangan hipoosmotik. Harusnya bukan hipoosmotik, tapi hiperosmotik. Lalu yang kalau yang C sama D ini dia lebih ke arah termoregulasi, nggak terlalu berhubungan sama yang ditanya. Dia lebih ke arah suhu gitu. Lalu yang E ini dia osmosisnya udah seimbang. Jadi jawabannya adalah yang B. Pembuangan kelebihan air dalam suatu lingkungan yang hipoosmotik. Nah, hipoosmotik itu apa? Ini ada penjelasannya. Nah, dalam lingkungan hipoosmotik, seperti air tawar, organisme cenderung menyerap air secara osmosis. Ya, pokoknya begitu. Kita lanjut aja. Oke. Di dalam wilayah yang sama, itu dapat terbentuk alopatrik. Sebab di wilayah yang sama dapat terjadi peristiwa autopoliploidi. Nah, ini pernyataan pertama kita kan harus tahu dulu apa itu alopatrik. Alopatrik atau spesiasi alopatrik itu ada disebabkan karena isolasi geografi atau gitu pembentukan spesies baru akibat isolasi geografis. Isolasi geografis itu apa sih? Nanti aja. Ini pokoknya definisinya ini harus bedain ya si spesiasi alopatrik sama spesiasi simpatrik. Kalau spesiasi alopatrik itu
cuman disebabkan karena isolasi geografi, tapi kalau spesies simpatrik itu disebabkan karena isolasi genetik, tingkah laku, sama ekologi. Nah, ini kan pernyataannya di dalam wilayah yang sama, di dalam di satu tempat yang sama gitu. Dapat terbentuk alopatrik. Nih, aku gambarin, misalkan di satu tempat yang sama ada tiga beruang. Nah, seiring berjalannya waktu di tempat ini, seiring berjalannya waktu, berabad-abad kemudian gitu, terbentuklah pegunungan gitu. Nah, jadi kan beruang, iya ini beruang. Beruang yang ini kan terpisah kan. Nah, ini tuh terpisah kan mereka. Nah, ini tuh namanya isolasi geografi. Jadi dari wilayah yang sama itu kayak ada yang terisolasi gitu. Nah, berarti bisa kan di dalam wilayah di dalam wilayah yang sama itu terbentuk spesiasi aquatic. Berarti ini benar. Sebab di wilayah yang sama dapat terjadi peristiwa autopolyploidi. Nah, autopolyploidi ini apa? Kita harus tahu autopolyploidi ini adalah organisme yang jumlah kromosomnya itu lebih banyak karena duplikasi genomnya. Intinya organismenya tuh kromosomnya banyak karena duplikasi dari genomnya sendiri. Nah, ini kan berkaitan sama gen kan. Berarti dia masuk, berarti dia bisa eh, masuk ke spesiasi simpatrik gitu kan. Spesiasi simpatrik tadi itu dia bisa disebabkan karena isolasi genetik, tingkah laku, dan ekologi. Ini ada genetiknya. Nah, di wilayah yang sama dapat terjadi peristiwa autopolyploidi. Nah, ini benar. Ya bisa dong. Misalkan di satu daratan ini, misalnya buang yang satu sama buang yang lain itu apa namanya ada yang mengalami autopolyploidi gitu. Itu kan mungkin kan di wilayah yang sama, mungkin kan. Nah, ini dua-duanya udah benar, tapi keduanya ini nggak menunjukkan sebab akibat. Jadi jawabannya adalah yang D, gitu. Apakah yang ada yang mau ditanyain? Kalau enggak, kita lanjut lagi. Nah, ini membahas osmoregulasi lagi. Osmoregulasi pada suatu organisme disebabkan oleh yang pertama perbedaan tekanan osmosis antara sel dan lingkungannya. Ini udah pasti benar ya. Ini kan termasuk definisi si osmoregulasi juga. Dan osmoregulasi itu dipengaruhi dipengaruhi sama tekanan osmotik. Lalu yang kedua, membran sel yang semi permeable. Semi permeable itu apa? Semi permeable itu kayak hanya molekul tertentu aja gitu yang bisa masuk ke zat-zat. No, 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 no. Semi permeable itu adalah kayak hanya molekul tertentu aja yang bisa masuk ke dalam membran tersebut gitu. Nanti ini benar. Lalu yang ketiga,
timbangan antara substansi tubuh dan lingkungannya. Ini kan pertanyaannya kan osmoregulasi pada suatu organisme disebabkan oleh kese- kalau kesetimbangan bukan. Karena kalau udah karena kalau udah setimbang ya nggak usah ada osmoregulasi dong. Berarti ini dia salah. Sama yang keempat, perbedaan nilai pH sel yang sangat berdekatan. Ini juga salah karena pH itu nggak berkaitan langsung sama osmoregulasi. Jadi, ini salah. Salah bukan ini. Jadi jawabannya yang benar adalah yang satu sama dua nggak ada. Hmm. Ini harusnya satu sama dua, tapi jawabannya nggak ada. Yang lain ada, apakah ada yang punya jawaban lain atau mau ngasih pendapat gitu? Kalau menurutku sih ini satu sama dua ya. Satu sama dua nggak ada. Mungkin nanti aku update lagi jawabannya. Jadi kita lanjut ke selanjutnya aja. Pergerakan suatu substansi melewati suatu membran plasma melawan gradien konsentrasi dengan bantuan energi dan protein transport disebut sebagai transport aktif. Sebab adenosin trifosfat merupakan sumber energi tinggi yang terdapat di semua makhluk hidup. Pernyataan pertama, ini adalah definisi dari transport aktif. Nah, ini kan bahas tentang transport aktif. Aku mau review dulu tentang materi transport aktif sama pasif. Transport aktif, kan ada transport aktif sama transport pasif. Kalau transport aktif itu dia mulainya dari bawah ke atas. Ibaratnya kita manjat tebing. Itu pasti kita mengeluarkan tenaga kan. Kalau manjat dari bawah ke atas itu kan pakai tenaga kan. Nah, makanya kalau dalam transport aktif itu dia membutuhkan tenaga atau energi ATP. Beda sama transport pasif yang dia itu dari atas ke bawah pergerakannya. Ibaratnya kayak main prosotan. Kita kan pas main prosotan itu kan dari atas ke bawah. Itu kita kedorong dengan sendirinya. Berarti nggak memerlukan energi apa-apa gitu. Nah, berarti ini definisinya benar kan? Dia pergerakan substansi melewati suatu membran plasma melawan gradien konsentrasi dengan bantuan energi dan protein transport. Ini emang definisi dari transport aktif. Berarti ini benar sebab adenosin trifosfat atau ATP atau energi itu merupakan sumber energi tinggi yang terdapat di semua makhluk hidup. Adenosin trifosfat ini cuma kepanjangan dari ATP, jadi jangan bingung. ATP ini kan yang ya energi di kalau di biologi kan manggilnya ATP atau energi gitu kan. Nah, ATP ini merupakan sumber energi tinggi yang terdapat di semua makhluk hidup. Ya, memang benar. Benar. Nah, sekarang kita hubungkan dia berhubungan apa enggak. Nah, mereka ini berhubungan ya. Transport aktif kan dia memang membutuhkan ATP. Karena ini berhubungan. Kenapa? Karena
Proses transfer aktif itu membutuhkan energi yang berasal dari pemecahan ATP untuk melawan gradien konsentrasi. Nih, di gambarnya ada transfer aktif. Gradien konsentrasi itu ini loh maksudnya. Enggak. Ini. Maksudnya konsentrasi di sini sama di sini tuh beda. Jadi kayak itu harus pakai, dia membutuhkan energi untuk melawan gradien ini, untuk melawan gradien yang ada gitu. Jadi jawabannya adalah yang E, gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini yang merupakan petunjuk adanya evolusi. Nah, evolusi itu kita ingat lagi yaitu perkembangan makhluk hidup yang secara bertahap mengalami perubahan. Coba kita lihat yang pertama, biogeografi, penyebaran geografis spesies. Ini dia, ini kan yang ditanya petunjuk ya. Ini dia masuk, karena kan yang namanya evolusi itu pasti eh apa ya? Misalkan ada, ibaratnya nih ya, ibaratnya ibaratnya gajah gitu ya. Pasti gajah di negara Indonesia, terus di negara Cina, terus di negara apa lagi? Negara Jepang. Itu pasti kan beda-beda nggak sih? Nah, itu kan berkaitan sama geografis kan. Evolusi itu memang pasti berhubungan sama geografis. Pasti ada kaitannya sama geografis. Jadi ini benar. Lalu yang kedua ada catatan fosil. Ini sebagai bukti fisik kan yang ditanya itu petunjuk. Jadi ini masuk. Yang ketiga itu ada petunjuk dari anatomi komparatif. Ya, ini bisa masuk ke petunjuk karena apa petunjuk dari anatominya, anatomi. Jadi dari anatomi itu kita bisa mempelajari kembali kayak apakah ada yang berubah, apakah gimana-gimana gitu. Tapi yang empat ini enggak ya, karena enggak berhubungan kenapa kayak karena tiba-tiba petunjuk dari usaha domestikasi. Jadi ini enggak. Jadi jawabannya itu yang satu, dua, tiga, yang A gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Peristiwa yang tidak dimungkinkannya pembuahan alami pada beberapa jenis tumbuhan pinus di suatu wilayah. Namun dapat dilakukan pembuahan jika diserbukan secara artifisial karena peristiwa yang tidak dimungkinkan. Nah, ini tuh maksudnya, jadi di eh, suatu wilayah itu ada beberapa jenis tumbuhan pinus. Nah, pembuahan alami di sini tuh nggak memungkinkan untuk terjadi. Tapi kalau tetap, namun dapat dilakukan pembuahan jika diserbukan secara artifisial. Kan tadi dibilang nggak tidak dimungkinkan kalau pembuahan alam itu terjadi. Tapi kalau dengan bantuan manusia atau secara artifisial tuh mungkin aja gitu kan. Karena ini jawabannya isolasi habitat. Jadi itu eh, pakai gambar aja. Misalkan dari di satu wilayah nih,
ada beberapa tumbuhan pinus, tapi dia letaknya berjauhan gitu, jauh gitu. Nah, dari sini kan nggak bisa, katanya kan pembuahan alami itu nggak memungkinkan untuk terjadi karena letaknya berjauhan gini kan. Nah, tapi kalau dibantu sama manusia itu bisa atau secara artifisial gitu. Kalau isolasi gametik itu bukan, karena ini membahas tentang gamet yang tidak cocok. Lalu kalau isolasi pasca zigotik itu enggak juga, karena ini membahas tentang keturunan yang tidak subur gitu kan. Lalu kalau isolasi musim itu berkaitan sama waktu berbunga. Kalau isolasi mekanik itu berkaitan sama perbedaan struktur reproduksi. Jadi yang paling masuk itu jawabannya adalah yang isolasi habitat. Kita lanjut lagi. Loh, kita lanjut lagi. Sejumlah individu terputus dari populasi induknya yang lebih besar. Kemudian suatu populasi baru terbentuk oleh sejumlah individu dalam populasi yang sangat kecil, sehingga menyebabkan hilangnya variasi genetik merupakan tunjuk peristiwa bla bla bla. Sejumlah individu terputus dari populasi induknya. Ini aku pakai gambar aja ya. Sejumlah individu terputus dari populasi induk yang lebih besar. Jadi yang tadinya di satu wilayah ini ada mereka bareng-bareng, ada yang terpisah nih di satu wilayah. Kemudian suatu populasi baru terbentuklah oleh sejumlah individu dalam populasi yang sangat kecil, sehingga menyebabkan hilangnya variasi genetik. Nah, lalu dia eh apa namanya, seiring berjalannya waktu, dia tuh kayak menciptakan terciptanya populasi baru gitu loh. Tapi dengan variasi genetik yang berbeda. Nah, dia tuh disebutnya apa gitu? Dan disebutnya efek pendiri atau founder effect gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Eh, Charles Darwin dalam menyusun teorinya diilhami oleh adanya eh, Charles Darwin dalam menyusun teorinya tentang evolusi diilhami oleh adanya mana aja yang eh, benar gitu. Ini juga teori doang. Ini tinggal baca teorinya Charles Darwin aja. Dan ini kebetulan empat-empatnya masuk. Kalau yang satu, adanya kemiripan struktur anggota tertentu makhluk hidup. Iya, adanya kemiripan. Lalu yang kedua, itu tidak ada dua individu yang sama. Ini juga iya, karena ya, apa ya, gimana bilang? Ya misalkan ibu dan anak gitu kan ya. Ibu dan anak ya pasti beda nggak sih? Ya emang sih ada keturunannya. Tapi kan yang pasti ada bedanya gitu. Tidak ada dua individu yang sama gitu. Lalu yang ketiga, variasi akibat domestikasi. Domestik ini juga iya, karena kan terciptanya variasi kan.
Dan yang keempat itu adanya organ tersisa. Darwin mengamati organ vestigal, organ yang tidak lagi memiliki fungsi, contoh tulang ekor. Oh, maksudnya si Charles Darwin tuh dia waktu itu nyusun teori tentang evolusi itu karena mengamati tulang ekor manusia gitu, tulang ekor yang tersisa. Jadi jawabannya adalah A yang benar. Nah, kita lanjut. Dalam menyusun teorinya, Charles Darwin bilangnya kepada ahli-ahli yang bukunya dibawa dalam ekspedisinya mengelilingi dunia. Salah satu pendapat seorang ilmuwan adalah diwariskannya sifat yang ditulis oleh siapa? Nah, ini juga balik lagi ke teori. Emang banyak banget teori di evolusi itu. Nah, ini jawabannya adalah yang Jean Baptista Lamarck. Dia bilang kalau teori Lamarck dikenal dengan gagasan teori penggunaan dan tidak penggunaan use and disuse dan pewarisan sifat yang diperoleh. Ia menyatakan bahwa sifat yang diperoleh individu selama hidupnya itu dapat diwariskan ke keturunan. Sama kan ya artinya dapat diwariskan ke keturunan. Diwariskannya sifat yang didapat gitu. Intinya kalau evolusi ya banyak baca teorinya. Karena kan banyak teori-teori gitu. Nah, tergantung kita mana yang paling masuk akal dan mana yang banyak evidence atau banyak buktinya gitu yang bisa jadi bisa lebih dipercaya gitu. Next, peristiwa apakah yang cenderung berlawanan dengan seleksi alam? Nah, kita harus tahu dulu apa itu seleksi alam. Seleksi alam adalah proses di mana makhluk hidup yang cocok dengan lingkungannya itu akan bertahan. Nah, dan sebaliknya. Jadi kalau makhluk hidup yang cocok dengan lingkungannya itu mereka berpeluang lebih besar untuk bertahan. Sementara kalau makhluk hidup yang nggak cocok sama lingkungannya itu ya mereka berpeluang kecil untuk bertahan. Karena ya namanya juga seleksi alam yang nggak bisa bertahan ya akan apa ya akan remove secara sendirinya gitu. Nah, yang berlawan itu adalah yang migrasi. Karena migrasi itu eh, lebih ke membawa alel baru. Alel itu bagian dari gen. Membawa alel baru yang nggak sesuai sama lingkungan lokal. Heeh, kayak gitu. Ya, kita lanjut. Nah ini, kalau mau nanya, nanya aja ya, atau nggak di chat atau punya pendapat. Mamalia memiliki tulang belakang, sehingga tulang belakang dijadikan pembeda mamalia dengan vertebrata. Sebab tulang belakang merupakan karakter derivat milik bersama. Nah, yang pernyataan pertama dulu kita bahas. Hmm, mamalia punya tulang belakang. Kita kan termasuk mamalia juga kan. Kita kan punya tulang belakang kan. Tapi di sini dibilang sehingga tulang belakang dijadikan pembeda mamalia dengan vertebrata. Ini salah. Kenapa?
Tapi kita review dulu. Jadi kan di kingdom Animalia itu kan dibagi menjadi dua, invertebrata sama vertebrata. Vertebrata ini yang memiliki tulang belakang, invertebrata ini yang tidak tidak punya. Vertebrata ini dibagi menjadi lima, ada Pisces, amfibi. Pisces ini ikan-ikanan. Habis itu amfibi yang hidup di dua alam. Lalu ada reptil yang hewan melata. Lalu ada aves, eh, kelompok burung, dan mamalia, hewan-hewan yang menyusui. Kita tuh juga, kita masuk ke sini ya. Nah, beda sama invertebrata. Invertebrata ini nggak punya tulang belakang. Sehingga mereka kadang bentuknya aneh-aneh. Yang mereka tuh banyak kan serangga. Kalau kita lihat belalang, terus siput. Siput kan cangkangnya bundar. Mana mungkin dia punya tulang belakang kan. Terus kayak capung, terus kayak piting. Kan kayak bentukannya nggak mungkin punya tulang belakang. Gitu kan. Nah, ini salah karena ya pembeda mamalia dengan vertebrata. Lah orang mamalia, nah kan mamalia kan bagian dari vertebrata gitu kan. Jadi dia salah kan. Sebab tulang belakang merupakan karakter derivat milik bersama. Apa itu karakter derivat? Karakter derivat itu adalah ciri atau sifat baru yang muncul akibat evolusi. Milik bersama itu maksudnya berasal dari nenek moyang yang sama. Ya, maksudnya tuh tulang belakang itu ya juga ha- juga merupakan hasil dari evolusi sih sebenarnya. Evolusi dari nenek moyang kita, nenek moyang yang sama gitu. Nah, ini benar ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Nyatan salah alasan benar. Yang C. Ya, berarti kita lanjut. Pada ikan air tawar, kadar garam dalam tubuhnya itu lebih tinggi dibandingkan lingkungannya. Pernyataan yang benar terkait fisiologi osmoregulasi dan homeostasis pada ikan air tawar itu apa? Gitu. Nah, eh, ikan air tawar. Ikan air tawar itu dia emang selalu lebih tinggi kadar garamnya daripada lingkungannya. Kita langsung ke jawabannya aja. Yang A itu cenderung kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya. Ini bukan ya, karena justru si ikan air tawar ini banyak menerima air dari lingkungannya melalui osmosis gitu. Yang B, kandungan garam akan meningkat dalam cairan tubuh. Ini juga bukan. Lalu yang C, cenderung minum air sebanyak-banyaknya. Ini bukan karena justru dia tuh jarang minum dan mereka tuh udah cukup air gitu melalui osmosis. Lalu yang D, insang aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Ini salah. Ini kan katanya mengeluarkan, harusnya memasukkan garam dari tubuhnya. Jadi jawabannya benar adalah yang E, aktif memasukkan ion atau garam dari lingkungannya ke dalam tubuh. Gitu. Lalu next.
Yang mana? Ini skip dulu dua ini karena nggak tahu. Mohon maaf. Ini udah. Bila kadar glukosa terlampau banyak, sel alfa mensekresikan hormon insulin. Sebab ketika insulin diproduksi, hormon glukagon itu ditekan. Insulin merangsang sel di dalam tubuh untuk mengambil glukosa dari aliran darah dan mengubah glukosa sebagai energi dapat menurunkan kadar gula darah. Kita fokus ke pernyataan pertama dulu. Bila kadar glukosa terlampau banyak, sel alfa mensekresikan hormon insulin. Ini harusnya bukan sel alfa, tapi sel beta. Sel beta yang ada di pankreas, yang memsensek, yang mensekresikan hormon insulin. Sel alfa ini dia tuh mensekresi hormon glukagon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar gula darah. Oh, dia dia apa? Kalau sel alfa ini dia kebalikannya dari beta, dia kan meningkatkan kadar gula darah. Sementara kalau sel beta itu dia menurunkan kadar gula darah. Gitu. Jadi ini salah. Nah, sebab kalau pernyataan keduanya ini benar. Karena iya, insulin diproduksi, hormon glukagonnya ditekan. Lalu insulin itu merangsang sel di dalam tubuh untuk mengambil glukosa dari aliran darah dan mengubah glukosa sebagai energi. Dapat menurunkan kadar gula darah. Ini juga ada eh, insulin menurunkan kadar gula darah dengan merangsang penyerapan glukosa oleh sel tubuh dan menekan hormon glukagon. Sebenarnya sih ini kan benar. Untuk memahami ini bisa eh, belajar lagi di materi hormon, terutama di hormon insulin. Nah, ini salah, ini benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Begitu. Kita lanjut pada membran sel juga terjadi proses eksositosis. Pernyataan berikut yang benar tentang eksositosis adalah, nah, ekso itu kan keluar. Nah, ini harus review dulu kayaknya. Jadi kan ada yang namanya endositosis sama eksositosis. Endo itu kan masuk, kalau ekso itu keluar. Masuk dan keluar dari mana sih? Dari membran sel. Nih. Jadi kalau endositosis itu, kita review dulu. Endositosis itu terbagi menjadi tiga. Ada fagositosis, ada pinositosis, sama endositosis berdasarkan reseptor. Jadi kalau endositosis itu dia masuk ke dalam membran ya. Bagaimana zat itu bisa masuk ke dalam membran? Sorry, bagaimana zat itu bisa masuk melalui membran sel? Nah, kalau fagositosis itu dia misalkan nih zat lain, zat ya, zatnya masuk melalui pseudopodium, melalui apa nih? Podium. Nah, pokoknya dia kayak lapisan semu gitu masuk. Nanti dia kayak ini nanti dia nyambung nih, kayak gini nanti jadinya. Jadi fagosom, food vacuole. Jadi nanti dia jadi vakuola makanan. Nah, kalau pinositosis, oh, oh ya, kalau fagositosis itu kalau nggak salah, itu dia bisanya cuman
Ini tuh bedanya di itu deh kayaknya di jenis partikel. Kalau fagositosis itu zat padat. Kalau pinositosis itu eh, extracellular. Oh ya, pinositosis itu dia zat cair yang masuk nih, ini sitoplasma. Enggak. Di situ kalau endositosis yang berbasis reseptor, dia ada reseptor di sini. Jadi zat-zat yang masuk tuh kalau di sini tuh lebih spesifik. Kalau nggak pas sama reseptornya itu nggak bisa masuk. Gitu. Jadi kayak gitu. Kalau eksositosis dia keluar membran sel. Kan namanya ekso. Dia keluar. Jadi yang tadinya di dalam vesikula dia gerak gitu. Terus dia nempel sama ujung membran sel, baru dia keluar ini zat-zatnya. Ini aku udah sediain catatan aku tentang endositosis sama eksositosis ada di sini. Nih, kalau eksositosis itu proses pengeluaran zat dari dalam sel keluar sel yang melibatkan vesikula. Dan endositosis itu proses masuknya sel ke dalam sel dengan membentuk vesikula. Sama aja kayak yang tadi aku jelasin. Kayak tadi ya, ini mirip kan. Ini yang bulat tadi itu vesikula, itu kayak pelindung lah, yang melindungi zat yang masuk ataupun yang bakal keluar gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan. Pada membran sel juga terjadi proses eksositosis. Eksositosis. Oh, dari membran sel. Berikut yang benar mana? Eksositosis kan tadi keluar ya. Kalau A itu menggunakan pseudopodia untuk menelan partikel. Kalau menelan kan berarti kan masuk ya. Berarti dia masuknya ke endositosis, fagositosis. Jadi ini salah. Yang B, selalu diperantarai reseptor. Enggak. Karena kalau yang diperantarai reseptor berarti kan dia masuknya ke sini. Endositosis. Berarti salah. Kan pertanyaannya eksositosis kan. Ini yang D, masuknya materi dengan cara menggabungkan vesicula. Salah, karena masuknya. Pokoknya kalau masuk itu endositosis. Tetesan fluida ekstraseluler dimasukkan ke dalam sel dalam bentuk vesikula kecil. Tetesan fluida dimasukkan. Oh ya, ini juga bukan karena dimasukkan berarti masuk masuk ke endositosis lagi. Berarti bukan, berarti jawabannya yang C. Jawabannya yang C, mentransport molekul besar. Ya, walaupun di sini kecil-kecil, sebenarnya dia juga bisa mengeluarkan eh, molekul-molekul yang besar. Di gambarnya aja kecil-kecil. Jadi begitu. Apakah ada yang mau nanya? Berarti apakah aman? Kalau iya, kita lanjut. Nah, ini mengenai takson. Semoga masih pada tetap semangat ya. Tunjukkan
Urutan takson yang benar, mulai dari atas ke bawah. Mulai dari, kalau atas ke bawah berarti dari yang umum ke yang spesifik gitu. Yang umum itu kan kingdom, yang spesifik itu spesies kan, paling bawah. Kalau dari atas ke bawah gitu. Berarti ya ini mah tinggal ini inget-inget aja sih ini. Jangan sampai ketukar. Inget-inget kingdom atau regnum. Ternyata ada nama lain ya. Kingdom atau regnum, film atau divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Kalau ke bawah, dia itu jumlah anggotanya makin sedikit. Iya dong, karena kan dari umum ke spesifik. Berarti dari yang anggotanya banyak dikerucutkan jadi lebih spesifik. Berarti yang paling bawah jumlahnya makin dikit gitu kan. Tapi kalau dari bawah ke atas, berarti persamaan cirinya makin sedikit. Iya dong, karena ya enggak, karena oh ya karena kan dia udah makin spesifik gitu, enggak general lagi gitu. Nah, ini yang jawabannya yang C ya, regnum, kelas, family, genus. Ya walaupun enggak berurutan, tapi itu yang paling mendekati karena yang lain juga kayak yang lain tuh berantakan kayak film, kelas, ini juga bisa. Family. Regnum ke film, kelas, family. Film, regnum, domain. Nggak bisa, ini nggak bisa. Kelas, ordo, genus, family. Kelas, ordo, genus, family. Nggak. Family, ordo, genus, nggak. Regnum, kelas, family, genus. Regnum, film, kelas, family. Ini kan ada dua jawaban yang benar. Ya udah, ini ada dua jawaban yang benar ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Oke, mungkin sampai situ aja karena aku baru ngerjain sampai situ. Faiza gimana, Pak? Udah selesai. Ini yang lainnya belum dikerjain lagi. Dijatah 2 jam, siapa mau itu? Teori PPT. Oh, mau. Boleh. Bentar. Bentar.
Aku jelasin yang ini ya, ekologi. Nggak apa nggak? Boleh aja sih. Oke. Ini aku jelasin ekologi ya, teman-teman. Nah, interaksi organisme dan lingkungannya. Ekologi, eh, ekologi satu dan dua. Hmm. Jadi interaksi organisme dan oh, oke. Jadi ekologi itu adalah interaksi organisme dan lingkungannya. Nah, di sini itu, di sini tuh intinya bagaimana makhluk hidup itu memperlakukan lingkungannya agar mereka tetap bisa bertahan dan menciptakan simbiosis yang baik. Kayak contohnya, contohnya kita aja deh. Kita kan hidup di alam nih. Kita harus mampu beradaptasi kan. Kita harus mampu mengerti cara bertanam, cara apa namanya? Cara bertanam, ah, bertani, bertani untuk menghasilkan beras gitu. Terus menanam pohon agar eh, nggak gersang gitu lingkungannya. Nah, itu nah, itu gimana caranya kita biar bertahan kan? Lalu untuk menciptakan simbiosis yang baik sama lingkungan gitu. Gimana kita kerjanya nggak merugi, nggak menghasilkan kerugian gitu buat mereka. Gimana caranya biar kita nggak nggak gimana ya? Gimana caranya kita biar nggak nyampah gitu, gitu bahasanya. Nah, di sini eh, organisme ini berarti mencakup seluruh makhluk hidup di bumi ini, seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, monera, dan lain-lain. Kenapa bisa mengingat? Nangis banget kan Nah, mukanya. jadi istilah ekologi ini, Kayak muka ini muka ibu. definisi Oh iya. teori Beda nggak sih? ekologi ini pertama kali dikenalkan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1869 di Jerman. Nah, salah satu batasan yang sering digunakan sekarang ini adalah Singkat hubungan banget. balik antara organisme dan Apa tuh? lingkungannya secara biologis. Pinjam aja langsung. Hubungan timbal balik. Ini kan artinya sama aja sama simbiosis kan. Pokoknya di ekologi ini intinya ya simbiosis lah. Kayak dua-duanya dapat untung gitu. Nggak satu doang yang dapat untung. Tapi keduanya dapat manfaat. Nah, ini ada definisi. Nah, ini mah baca aja sih. Oikos sama logos artinya rumah. Ekologi itu berasal dari oikos, yang artinya rumah. Lalu ada logos, artinya ilmu. Gitu. Dengan demikian, secara bahasa ekologi dapat diartikan sebagai mempelajari organisme di tempat hidupnya. Next, ini ada definisi ya. Ekologi menurut Ernst Haeckel tadi, suatu keseluruhan pengetahuan yang mempelajari hubungan total antara organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik maupun anorganik. Eh, kita review lagi, organik itu adalah berasal dari makhluk hidup. Nah, kalau berasal dari makhluk hidup, tentu dapat terurai dengan sendirinya.
karena bisa mengalami dekomposisi atau pembusukan. Anorganik ini dia berasal dari sumber daya alam mineral yang mana tidak dapat terurai secara sendiri. Ini apa? Ini sama dan perbedaan antara ekologi dan ekonomi. Oh, ini ini lebih ke ini aja sih, ekologi dan ekonomi. Maksudnya lebih ke diibaratin. Kalau di ekologi ini makanya ini dalam bentuk tenaga, tapi kalau di ekonomi ini dalam bentuk uang atau pendapatan gitu. Nah, interaksi dalam ekosistem pada dasarnya adalah berkenaan dengan pindahan energi antar komponennya. Aliran energi antar komponen ekosistem itu tidak selalu dalam bentuk yang sama gitu. Maksudnya, eh maksudnya ya kayak sistem transfer aja sih dari makhluk hidup ke makhluk hidup, terus kita ke dengan abiotik, lalu ke makhluk hidup lagi. Ini kan kayak siklus ya. Jadi maksudnya terciptanya siklus, simbiosis yang tidak terikat hanya pada dua komponen gitu. Oh, ini baca aja. Nah, ini juga sih. Ini ibarat banget sih. Kalau di ekologi itu kan dalam bentuk tenaga. Sementara kalau di ekonomi itu dalam bentuk uang gitu. Nih, misalkan nih, yang A ini interaksi dalam ekonomi dan materi yang berpindah. Misalkan dari konsumen. Konsumen kan beli, ngasih uang ke produsen. Nah, produsennya ngasih barang ke konsumen. Gitu terus kan. Lalu kalau yang B, ini interaksi antara organisme dan lingkungan abiotiknya dan materi yang berpindah. Organisme kayak kita, manusia itu lingkungan, abiotik, materi. Ya, pokoknya gitu. Oke, kalau yang C ini interaksi antara organisme dan lingkungannya dalam dan materi berpindah. B dan C interaksi dalam ekologi. Ya, ini nggak usah terlalu diribetin, ini cuman ibaratnya doang gitu. Nah, ini ada pendekatan dalam ekologi, ada tiga, ekologi deskriptif, ekologi fungsional, sama ekologi evolutif. Yang berangkat dari ketiga eh, penjelasan ini. Ada penjelasan deskriptif yang menjawab pertanyaan ada apa, lalu penjelasan fungsional, menjawab pertanyaan bagaimana, dan penjelasan evolutif, mengapa. Nah, permasalahan utama dalam ekologi itu menjelaskan keberadaan organisme di suatu habitat. Setiap organisme dalam muncul pada saat jenis. Oh, ini kalau istilah organisme, organisme ini mengacu pada satu jenis spesies tertentu atau sekelompok jenis organisme. Lalu kalau kalau mengacu pada satu jenis, maka telaahnya itu populasi. Sedangkan kalau mengacu pada sekelompok jenis, ini berarti komunitas. Kalau satu jenis populasi, sekelompok jenis komunitas. Ini beda di jumlah aja sih. Kan satu, ini banyak. Gitu. Oh, ini review pas UTS. Bedanya populasi, komunitas gitu.
Ini bisa dibaca aja. Kalau populasi, ini kan bacanya dari bawah ya. Dari individu, cuman benar-benar satu orang, satu organisme. Terus populasi, satu individunya banyak. Ini sih. Nah, habis itu komunitas, ini baru mulai beragam. Lalu ekosistem, ini ada tambahan dari komponen abiotik kayak tanah, air, dan lain-lain, dan biosfer, bumi. Pasti masih pada ingat kan? Nah, habis itu, oh ya, ini pengertian lagi. Pokoknya sih evolusi. Ekologi dipahamin aja. Jangan ketukar mana populasi komunitas gitu-gitu. Nah, populasi kan ini definisinya kumpulan individu sejenis. Kalau komunitas itu beberapa populasi. Nah, di alam itu ada komponen biotik sama abiotik. Masih ingat kan, kalau biotik itu makhluk hidup. Kalau abiotik itu benda mati. Kayak air, tanah, batuan, gitu. Nah, ekosistem adalah suatu kondisi atau fenomena di suatu. Ya, ini dibaca aja. Ini ada semua pembahasan tersebut dihubungkan dengan komponen lainnya yang berada di habitat tersebut, baik komponen biotik maupun abiotik. Oh iya, kemampuan menyesuaikan diri dengan komponen di sekitarnya itu disebut kemampuan beradaptasi. Adaptasi itu nggak sekedar menggambarkan kemampuan hidup bersama organisme lain, melainkan juga kemampuan memanfaatkan sumber tenaga yang ada di lingkungannya untuk bertahan hidup. Ya, lagi-lagi balik lagi ke definisi ekologi tadi, interaksi antara organisme dan lingkungannya. Gimana gimana kita bisa menciptakan eh, hubungan timbal balik dari kita sebagai makhluk hidup dan lingkungan gitu. Nah, ini ada sistem interaksi yang dibangun dalam suatu ekosistem, ya, sistem interaksi. Untuk perpindahan energi antara makhluk hidup dan lingkungannya secara keseluruhan yang meliputi benda hidup, benda mati, bahan organik, dan anorganik. Selain itu juga ada aliran informasi. Berarti interaksi terjadi antara makhluk hidup dan lingkungannya, mulai dari tingkat populasi, komunitas, sampai ekosistem. Namun harap diperhatikan benar bahwa aliran energi tidak kembali dalam bentuk yang sama. Iya. Nah, tadi kan bahas interaksi organisme dan lingkungannya. Nah, ini kita masuk ke habitat sama relung. Ini tuh kayak em, tempat tinggal sih. Kan nggak kan organisme pasti membutuhkan tempat tinggal gitu. Nah, namanya ya habitat. Juga di sini ada relung. Relung itu lebih ke
fungsi organisme dalam suatu ekosistem atau dalam komunitasnya. Kalau istilah habitat itu menunjuk pada tempat hidup, tempat tinggal organisme secara langsung, tempat suatu organisme berada dan dapat ditemukan disebut habitatnya, tempat tinggalnya. Nah, tapi kalau relung itu lebih ke fungsi organisme dalam suatu ekosistem tuh atau dalam komunitas apa gitu. Ya kayak lebih ke fungsinya, fungsi, fungsi apa yang dapat mereka berikan gitu. Kayak apa yang dapat berikan, apa yang dapat mereka berikan di di suatu ekosistem itu gitu. Nah, habitat ini terbagi menjadi dua, ada terestrial sama akuatik. Terus ada yang darat sama perairan. Di bentuk-bentuk habitat yang lain adalah bagian dari keberlangsungan tersebut. Ya, ini bisa. Ya kan bisa lah ya. Kayak habitat lele itu di air, hiu di air. Terus, sedangkan habitat. Oh, maksudnya nih kayak itu lebih spesifik itu loh. Sorry guys. Jadi kan habitat itu bagi menjadi dua, habitat darat sama perairan. Ini cuma ada dua macam, perairan sama darat gitu. Kalau masalah air tawar, air tawar, air rawa, air apa lagi gitu, ya itu lebih spesifik lagi aja gitu. Terus kalau darat tuh kan bisa bisa padang rumput, padang pasir, bisa di apa lagi ya? Gitu-gitu ya pokoknya. Nah, ini contoh, misalkan lele. Lele kan ya habitatnya di air. Tapi ya lebih spesifik lagi di air tawar. Terus kakap. Kakap dia di laut. Ya, kakap di air tapi di laut gitu. Terus ada bekicot, dia di darat kan. Terus misalkan unta. Unta itu juga di darat tapi lebih spesifiknya dia di padang pasir kan. Lebih ke padang pasir gitu. Dan ayam. Ayam ya darat. Nah, habitat itu juga dapat dinyatakan secara lebih khusus. Nah, ya ini tadi yang aku bilang. Oke. Nah, ini contoh habitat. Dua habitat utama. Ini bisa dibaca aja. Ada juga hewan yang tinggalnya di dua habitat. Kayak kayak amfibi gitu. Contohnya katak ya. Katak itu kan bisa hidup di air maupun darat kan. Nah, itu berarti lebih spesifik lagi. Ya, ini ada mikrohabitat, bagian yang sangat khusus dari suatu habitat. Misalnya suatu jamur tertentu. Oh ya. Nah, ini kalau mikrohabitat ini lebih ke eh suasana lingkungannya sih. Kan dia lebih spesifik ya. Misalkan jamur kan, jamur ya iya habitatnya berat, tapi di spesifiknya lagi dia tuh di
suasana yang lapuk, teduh dan lembab gitu kan. Biar dia bisa bisa apa? Bisa tumbuh secara sempurna. Nah, kondisi tempat hidupnya ini mungkin sangat berbeda dengan kondisi di sekitarnya secara umum. Tempat hidup yang khusus inilah yang disebut mikrohabitat dari jamur tersebut. Dan karena iklimnya juga berbeda, maka juga disebut mikroklimat atau iklim mikro bagi habitat tersebut. Nah, mikrohabitat itu macam-macam. Kayak jamur tuh bisa apa? Bisa hidup di berbagai jenis mikrohabitat. Ada di lapuk, teduh, lembab. Yang nih, misalnya yang A itu kayu pohonnya, si jamunnya itu tumbuh di kayu pohon yang udah empuk, baru dia bisa tumbuh. Lalu kalau yang B di tanah yang lembab, baru dia bisa tumbuh. Terus yang di C ini pohon yang masih hidup. Nah, ini ada kemampuan adaptasi yang harus dimiliki oleh semua organisme di lingkungannya atau di habitatnya agar mereka dapat eh, melanjutkan kehidupannya dan memanfaatkan tenaga dari lingkungannya gitu. Nah, setiap habitat memerlukan kondisi dan cara yang berbeda untuk diekstrak tenaganya oleh organisme. Ini tuh ya adaptasi organisme itu berbeda-beda ya. Ya pasti kita sebagai manusia itu cara adaptasinya itu pasti beda kan sama hewan gitu kan. Sama tumbuhan juga beda. Dan kita pun di negara yang berbeda kan beda kan cara adaptasinya. Misalkan kayak aku kan tinggalnya di Indonesia dari kecil, yang terbiasa sama em, iklim tropis gitu, yang setiap hari itu panas kan, yang cuman ada dua musim kayak musim kemarau sama musim hujan. Aku nggak pernah ngerasain musim dingin kan. Pasti misalkan aku ke Rusia gitu kan, pasti kan aku akan shock dikit gitu ya. Nah, itu pasti kayak perlu adaptasi lagi gitu kan. Nah, sama kayak orang Rusia yang udah terbiasa sama musim dingin, winter, sepanjang tahun. Pasti kan mereka kayak udah biasa lah dingin-dingin gitu. Coba mereka ke Bali misalnya, pasti pasti kayak adaptasi lagi gitu kan. Kayak, wah panas gitu kan. Lebih enak gitu daripada dingin-dingin gitu. Gitu. Nah, ini ada adaptasi kedua, adaptasi sekunder. Adaptasi sekunder ini lebih ke eh, organisme yang hidup di lingkungan air. Contohnya kayak paus, lumba-lumba gitu. Sebenarnya sih lebih ke adaptasi bagaimana mereka menggunakan bagian tubuhnya gitu. Ini kayak contohnya ini penyu ini sebenarnya sebenarnya ini bukan kaki loh. Ini bukan kaki penyu, tapi ini tuh sebenarnya tungkai. Tapi sama penyu karena dia hidupnya di lingkungan air, dia beradaptasi dengan menggunakan tungkainya itu buat berenang. Karena kalau dia nggak pakai tungkainya untuk berenang, ya dia nggak bisa bergerak dong di air gitu kan. Adaptasi di sini maksudnya si penyu jalan di darat untuk tungkai. Biasanya kan, enggak, ini bukan. Beda lagi.
sama kura-kura. Kalau kura-kura kan dia emang di darat. Nah, ini kalau kita lihat struktur tubuh si penyu ya, ini kan ada tempurungnya gitu. Ini tungkai, tungkai, tungkai depan sama tungkai belakang. Jadi inilah yang dinamakan adaptasi sekunder. Lalu ini pindah lagi, kita membahas tentang relung ya. Relung ini lebih ke apa fungsi si organisme itu di dalam ekosistem. Lalu ekologi memiliki arti lebih inklusif. Tidak hanya merujuk tempat, melainkan lebih ke fungsi. Nah, relung ini dibagi menjadi tiga. Tadi kan relung itu kan kayak fungsi organisme di suatu lingkungan kan. Nah, ini terbagi menjadi tiga, ada relung habitat, bagian habitat tertentu dari keseluruhan habitat. Lalu ada relung tropik, fungsi atau posisi organisme dalam komunitasnya. Ini lebih identik sama mikrohabitat. Lalu ini fungsi dan posisi. Sama ini relung multidimensi. Dia lebih ke banyak komponen. Namanya ini multidimensi atau hypervolume. Ini konsep dari relung ini. Suatu organisme itu memiliki banyak fungsi di alam. Ini adalah pembagian wilayah biogeografi. Ini bisa dibaca aja, kayak kalau Nearktik, wilayah Nearktik tuh meliputi sebagai Amerika Utara. Terus kalau Australasia ini meliputi Australia, Papua New Guinea, dan lain-lain. Ya, ini bisa dibaca aja ya. Kalau nih, ini tuh lebih ke apa ya? Ini tuh dibagi berdasarkan keadaan geografis sih kayaknya. Kayak Polinesia, Fiji, Mikronesia. Ini kan negara negara nggak sih? Ini kan kayak ini ya, pulau-pulau kecil di tengah laut itu tahu nggak sih yang Fiji itu namanya kan Oceania. Terus juga Indomalaya, Asia Selatan sama Asia Tenggara. Ini lebih ya pembagian aja sih. Nah ini sekalian belajar geografi. Ini nanti dilihat aja nama ekivalen ekologi. Ekivalen ekologi ini digunakan untuk menunjukkan dua jenis organisme atau lebih yang memiliki relung sama tapi berbeda di geografi. Jenis-jenis yang memiliki ekivalen ekologi itu berada di daerah yang biasanya kalau daerahnya berdekatan itu taksonominya juga dekat. Tapi kalau geografi terpisah, berarti taksonominya udah jauh. Ya ini berkaitan sama ini sih. Ini berkaitan sama em, hubungan kekerabatan. Ya kalau kita ibaratin aja deh. Kalau satu pulau, ya pasti kan
hubungan kekerabatannya ya orang apa ya? Orang-orangnya ya ini sama nggak sih? Sama kan? Sama semua gitu. Berasal dari daerah yang sama. Tapi kalau udah beda pulau gitu, pasti kan orang-orangnya ya asalnya jadi beda-beda juga. Terus dua jenis organisme terlebih dikatakan memiliki hubungan taksonomi dekat bila organisme tersebut berada pada takson yang sama. Nah, ini contoh kecepatan ekologi. Kalau di Indonesia, Afrika tropis dan di Amerika Utara atau Selatan yang beriklim subtropik terdapat habitat rumput. Tapi hewan-hewan yang menempati habitat Afrika, itu ada kerbau Afrika, Indonesia ada banteng, kerbau, kalau di Amerika ada bison. Bentukannya mirip gak sih? Bentukannya mirip kan? Tapi karena mereka berada di kondisi geografis yang berbeda, yang satu di yang satu di apa yang keadaan gersang, yang satu di padang rumput yang luas, yang satu di eh, di apa namanya keadaan yang ini salju, enggak kan? Kayak musim semi gitu enggak sih? Ini kan di Amerika ya. Nah karena berada di lingkungan geografis yang berbeda-beda, jadi mereka ya eh, apa namanya adaptasinya juga berbeda gitu. Walaupun secara bentuk sama kayak banteng. Dan iya, sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari aku. Faiza gimana? Udah. Iya, Untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan untuk materi tadi bisa raise hand atau open mic. Silakan kalau yang mau bertanya. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, ya aku akhiri karena batas waktunya sudah selesai. Langsung saja. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir dalam acara. Oh, bentar, aku belum open mic, open cam. Nah, terima kasih teman-teman yang telah hadir dalam acara tutor teknik industri angkatan 2024 dalam persiapan UAS pada malam hari ini, khususnya mata kuliah Biodas. Dan semoga apa yang kita pelajari untuk dari tutor ini bisa mempermudah dan memperlancar kita saat mengerjakan UAS dan mendapatkan nilai A semua. Amin. Sekali amin. lagi, gak ada yang bertanya teman-teman. Oh ya, besok ada tutor biodas lagi yang kedua jamnya jam 7 malam seperti tadi. Oke teman-teman, sekian saya akhiri untuk acara tutor ini. Silakan selamat beristirahat dan jangan lupa belajar untuk persiapan UAS ya teman-teman. Jaga kesehatan. Dan silakan eh nah, silakan bisa leave meninggalkan Zoom. Terima kasih Thank Faiza. you. Makasih. Ya, Iya. besok mau bahas apa, Cak? Kayaknya lanjut soal lagi. Ya deh, gak apa-apa. Tapi kamu mau apa? Soal aja nggak sih?
Tapi jujur soalnya seru banget anjir. Kak, ulang Kak. Ini masih di Wah, record anjir. ulang Kak, katanya. ulang Kak. Oh iya, nanti aku upload ya di YouTube rekamannya. Kayak kemarin linknya nanti aku bagi. Aduh. Evolusi Oke. dong, Cak. Semangat Besok Kak. evolusi kok ribet gini ya? Enggak sih sebenarnya, tapi Iya evolusi ribet banget dah. Aneh ya kan. Evolusi dong, Cak. evolusi. Boleh, boleh. Sama bioinformatika Cah. Sumpah itu kayak gila itu. Itu udah gak ada biologi. Udah itu gak ada biologinya lagi anjir. Tapi di PDB ku bioinformatika nggak dijelasin. Kalian dijelasin? Aku waktu itu izin gara-gara infek. Aku dikit doang sih Cah. Kayaknya nanti keluarnya dikit paling. Ya, semoga. Ya anjir, bioinformatika apa ini? Itu mah udah masuk sispor. Real. Ya, makasih ya Malka. Makasih Terima Zaz. kasih ya. Ya. Makasih Malka Faiza. Ya.